98, 99, ya udah 100 udah dong. Ayo dong ya, atau dokter Tata keburu dateng. Aduh, kenapa diburu-buru nih baru enak-enaknya olahraga, Saya Bunda Bun? udah capek. Nah, capek Bunda. Dari tadi berdiri terus cuma Ngitung tapinya. capek ya mulutnya yang Ayo ngitung dong, ya. udah dong. Ayo dong. Ayo deh. Mau kemana sih, Bun? Ya kan mesti buka acara, Oh, mesti iya. ngajakin dokter Tata, aduh macam-macam deh, dulu deh. Ya kan? Emang dokter Tata mau ngapain ke sini? Mau ngomongin mengenai ini, olahraga di masa pandemi. Kan Wah, pas ini dong. menarik ya. Yang nanya udah banyak. Jadi masalahnya kita kalau nggak kita bahas nanti Hmm. orang jadi bisa salah kan, Ya, salah persepsi. karena olahraga itu nggak sekedar olahraga ya, ada tekniknya atau ada ilmunya untuk olahraga itu ya. Emang Ayah tahu? Oh, tahu. Ya, tahu dikit deh Sombong gitu ya. banget. Kita hai dulu dong. Ya. Halo, selamat siang. Kembali lagi Indonesia Sehat karena sehat itu asik. So Nah, asik kita ngeliatin kalau Dok ya abis pulang dari gym. Udah nge-gym ya Dok ya? udah nge-gym tadi pagi udah nge-gym di rumah tadi nge-gym Kok sama nggak Bunda. takut sih? Hah? Kok nggak takut sih? Kan tetap pakai protokol kesehatan. Tempat gym tuh belum rame, sepi. Jadi serasa nge-gym pribadi, private. gitu. Cuma 1 orang 2 orang aja. Tempat seluas itu. Jadi ya kita lihat kalau rame sih balik badan, balik kanan, gerak gitu. Oh oke. Berarti ini barangkali orang-orang juga yang udah mulai nge-gym tetap harus ngikutin protokol kesehatan. Tetap. Terus seperti biasanya kita pasti dibuka dengan info corona. Kita update ya Mengenai info corona ini, Bun. Ini ada yang bilang zona hijau. Kemudian ada zona tak terdampak. Apa bedanya sih, Bun? Jadi gini, kalau zona tak terdampak itu nih pemirsa, artinya belum pernah ada kasus di situ. Nggak ada kasus, jadi maksudnya gini, kalau nggak ada kasus itu bukan berarti sama sekali bersih. Bisa saja nih. Satu, memang barangkali dia terpencil banget sampai nggak ada orang datang ke sana. Ya, jadi Bisa nggak ada yang dong. periksa ya? Memang nggak ada masyarakatnya? Memang nggak ada, barangkali Oke. misalnya nggak ada yang reaktif. Ya. Atau bisa juga sebetulnya sih barangkali ada, cuman pemeriksaannya terlalu sedikit Ya. sampai untuk nangkap tersebut. Sementara yang zona hijau itu lebih bagus sih ceritanya, karena sebetulnya kalau zona hijau itu gini ceritanya. Kalau zona hijau itu dia pernah kuning atau pernah dia orange atau barangkali pernah merah. Tapi setelah 4 minggu berturut-turut tidak ada kasus, dia pindah nih ke zona hijau. Ya, nah ini pemirsa ini mengenai zona tempat di mana lokasi pemirsa tinggal ini perlu diperhatikan ya. Apakah masih di zona merah, zona kuning, ada zona orange ya, kuning baru kemudian zona hijau. Kayaknya kalau tahu lebih bagus deh kayaknya ya. Termasuk juga kalau mau jalan-jalan kemana, dicek dulu kira-kira di sana itu zonanya zona apa. Nah, ngeceknya kemana nih, Bun? Nah, ini biar pemirsa lebih jelas. Ada websitenya gugus tugas penanganan COVID-19. Tinggal dibuka aja, nggak repot kok sebetulnya. Ya, jadi Bisa download di masukin. aplikasinya dulu, kemuan nanti Atau ke website langsung di website nggak perlu langsung juga download, bisa nggak ya. apa-apa. Dan yang pasti juga sampai RW kok, dia tenang aja. Begitu dia merah kuning nggak pakai hijau, merah kuning hijau, ya oke lah kita ada orange-nya sedikit. Ya, ini perlu sekali karena berita ini pun juga update ya, jadi tiap hari angkanya atau datanya selalu diupdate terus, betul, itu ya. perlu diketahui. Ternyata kemana ya? Padahal aku Kayaknya udah deg-degan takutnya gini ayah masih sit up dia Iya. datang. Itu Wah, ada nah tuh itu ya. dia tuh, Dokter Dokter Tata. Tata, sini Dokter Tata masuk Hai, ya. hai apa Mbak kabar? Lula. Kita Hai, udah Mas lama ya Boy. janjian Iya, nggak pernah bisa. Iya, itu kalau lihat Dokter Tata ini kayaknya bugar banget ya, beda sama Bunda ya. Enggak jadi. Duduk. Menyebab. Ya, udah. Gini ya. Namanya dong yang biar lengkap dong, Iya, biar tahu. iya, ini adalah Dr. Listia Tresnawati Mirta, spesialis kedokteran olahraga. Tresnanti. Oh, Tresnanti. Oh, maaf. Maklum Jadi kacamata ceritanya, Bun. tadi aku ngomong dokter Tata mana sih, Tata mana? Dia nggak kebayang bahwa Tata itu sebetulnya sama dengan apa yang dia sebutin segitu panjang. Aku Listia bilang, Tresnanti. Wah, Iya, namanya indah sekali. Seperti ujungnya orangnya kan cantik ya. Mita, jadi Nah. Tata gitu kan. Oke, Setuju, Mbak. kita mau bicara mengenai olahraga di saat pandemi. Dari mulai barangkali yang boleh yang mana gitu ya. Oke. Sampai kemudian barangkali kan sempat heboh mengenai masker. Terus kalau kita goes apa boleh tuh cuman face shield aja kayak gini nih. Atau gimana sih sebetulnya ya Tadi gitu. saya juga mau curhat nih Dokter Tata ya. Ini Kenapa nih, selama Mas Boy? 3 bulan nih selama masa pandemi ini Bunda itu di rumah terus. Oke. Ya, di rumah terus ya. Tapi udah di Makan rumah di gitu rumah, ya. kan? Makan terus gitu ya. Olahraganya biasanya Goes. olahraga tapi Goes? goes. Goes kan tadi kan udah dibilangin goes. Dari mana ke mana? Goesnya ruang tamu, ruang makan, dapur. Ruang tamu, ruang makan, dapur. Rumah kita Pokoknya besar udah sekali goes. ternyata. Gede ya, saya bisa pakai sepeda. Cuman berapa ratus meter nggak apa-apa lah ya. It's okay, nggak masalah. Pokoknya kan usaha.
Sama ini nih, yang udah ditipin sama banyak orang adalah stretching dong. Banyak yang sakit pinggang loh, katanya low back pain. Katanya dokter Tata janji mau ngasih ya stretching. Nanti kan? Iya. Ya. Buat pemirsa di rumah yang barangkali sudah punya banyak pertanyaan, jangan lupa ya 5743476 021 5743478 Ya. buat yang di luar Jabodetabek. Untuk Instagramnya, pemirsa juga bisa ke DM kita di @indonesiasehat.tvri. Ya, Iya. kita tunggu teleponnya, kita tunggu pertanyaannya. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Pemirsa, balik lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik, Asik. ya. Karena kita janji mau bicara mengenai olahraga di masa pandemi. Sudah ada dokter Tata di sini, spesialis kedokteran olahraga. Gitu ya, Tak? Yes. Nah, kita punya slide beberapa. Mau mulai dari mana sih, Tak? Kita ngobrolnya. Kita mulai dari yang awal dulu ya. Apa tuh? Oke. Ya, seperti kita ketahui, Indonesia itu pelajarannya cuma ada pelajaran olahraga. Iya, betul. Nah, Orkes, coba. orkes, olahraga Sekarang kesehatan. Aku tanya dulu, Mas Boy, kalau dengar kata-kata olahraga, apa yang terbayang? Jujur. Olahraga, ya bergerak, pokoknya ada kegiatan aktivitas fisik itu olahraga. Nah, ini dia nih, coba. Aku udah tahu kan, nggak boleh kamu nanya sama aku. Salah ya. Salah dia. Ya, terus kalau sekarang nih, ayo Mas olahraga, gimana tuh? Ya olahraga pakai baju olahraga, jalan keluar, apakah lari, apakah... Terus apa yang terbayang sama Mas Boy ketika saya bilang, yuk olahraga? Ya artinya melakukan kegiatan Oke, fisik. terus what do you feel? Keringetan pokoknya dong, keringetan, keringetan. capek, Nah, yes, ngos-ngosan, good. ya. Nah, itu kan. Ya. Nah, ya itu. Nah, tapi memang kita kenalnya sejak sekolah SD sampai SMA adanya pelajaran olahraga. Ya. Nah, dan ketika kita ngomongin olahraga, kesan yang pertama kali duluan kan pasti capek, keringetan, males, gitu kan nggak sih? Ada tuh olahraga nggak pakai keringetan. Ya enggak. Catur. Catur Ya. boleh. Otak kan tapi keringetan. Tapi Bun. kan kalau misalnya nggak di tempat AC juga pasti keringetan dong, bukan Itu gitunya. beda dong, ya beda ya. Nah, maksudku gini. Jadi ketika mendengar kata olahraga duluan itu seolah sudah ada barrier capek, terus kemudian berat, panas dan lain Ya, perlu sebagainya effort seperti itu. khusus lah ya, Iya, perlu maksudnya ada. itu berarti ada effort khusus. Padahal sebenarnya ketika kita tahu bahwa sebetulnya untuk dan kita biasanya ngomongnya, yuk olahraga biar sehat, Iya. gitu dong. Iya. Ya. Nah, padahal sebetulnya untuk bisa kita mencapai titik kesehatan itu enggak hanya dengan olahraga saja gitu. Jadi kayak saya mau ngasih tahu nih konsep yang sebenarnya dengan perspektif kedokteran olahraga itu kayak apa sih sebetulnya untuk bisa menjadi sehat dan lebih jauh adalah bugar. Karena orang bugar itu udah pasti sehat. Tapi Yang orang sehat belum tentu bugar. belum tentu bugar. Kalau bugar tuh nama lainnya fit kali ya gitu. ya. Yes, jadi bugar itu pokoknya kita masih punya waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar hal-hal yang rutin. Misalnya nih, udah segambreng sibuk. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan ya, banyakan di rumah. Tapi kalau biasanya ketika orang Jakarta aja, habis kerja seharian pulang sampai di rumah, blok, udah. Have no idea. Ya, aku kayak gitu sih. Nah, gimana ya? Sampai udah nggak bisa napas, rasanya saking capek gitu. Jadi kan. pemirsa pasti juga berpikir, oh ternyata tidak hanya sehat saja, tidak hanya bugar saja. Saya boleh tambahin sedikit nggak? Boleh. Kalau sehat dan bugar, apakah itu ada jaminan bahwa dia akan terbebas dari berbagai macam penyakit? No, tidak juga. Namanya Tidak aja juga. sehat kan ya. Kita berarti harus sehat dulu baru bisa mencapai titik bugar. Dan lebih jauh baru kita bisa produktif. Jadi untuk bisa jadi produktif ini ada urutannya. Oke. Dan untuk bisa jadi bugar pun kita harus bisa mencapai titik kesehatan dulu. Nah, sehat tidak berarti harus memang betul-betul terbebas dari penyakit. At least ketika dia sudah ada penyakit itu semua bisa terkontrol, dikendalikan. Oke. Jadi banyak Baik. sekali ya manfaatnya Kayaknya ya. bawa slide kan ya, Tak? Ya? Bawa dong. Silakan dong, dokter Tata. Silakan. Tuh, kayaknya pelajaran pertamanya udah salah. Kita gimana nih Iya, jadinya makanya ya. Agak susah. Oke. Tapi kalau ditanya olahraga kayaknya, waduh berat banget ya. Kita mulai dari ini. Jadi di sini memang dari jurnal-jurnal sudah disampaikan bahwa ternyata lifestyle itu yang menjadi masalah kesehatan utama. Lifestyle justru sebagian besar. Nah, ini saya mau hidup, kasih gaya nih, hidup. ini data nih, data riset kesehatan dasar nasional Indonesia, datanya Indonesia. Oke. Ini 2013, ini 2018. Di sini kalau kita lihat ternyata tahun 2018 di sini proporsi
orang nggak aktifnya lebih dari 10 tahun ini justru meningkat. Oh. Padahal kita tahu Padahal belum 2020 ya, itu baru 2018. 18 kan, yang 2018. terkini kan 18 tuh ya. Iya. Dan padahal pada saat ini sudah ada yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat yang dari Kementerian Kesehatan belum cukup mampu untuk bisa mengurangi proporsi orang nggak aktifnya nih. Buktinya ini masih naik. Tapi nih ya, Dokter Tata, kok itu waktu yang 2013 perempuan sama laki banyakan laki-laki yang nggak aktif. Padahal kan biasanya laki-laki itu kerja ya. Iya. Kerjanya duduk kali ya, Kerjanya benar kerja, tapi kan kerjanya duduk. Dia sedenter di belakang meja. Mendingan di rumah, bolak-balik ke dapurnya capek, tahu nggak? Suruh ini ya. Bolak-balik ke dapur, bolak-balik ke pasar apa olahraga Terus coba, enggak nih? yang menarik lagi di sini 2013 dan 2018 ternyata yang menduduki ranking pertama tuh justru Jakarta. Ya kan macet, Dokter Tata. Nah, Duduknya di jalan aja kita lama bisa di 2 jam mobil. duduk. Oke, nah makanya terus gimana dong? Iya. Nah, terus kemudian, dari yang keadaan tadi sebenarnya saya tunjukkan bahwa ternyata kondisi yang tidak aktif ini, jadi kurang aktivitas fisik ini menjadi faktor risiko primer keempat penyebab kematian di dunia. Hanya karena kurang bergerak. Kurang bergerak, bukan ngomong olahraga ya? Ya kurang dasarnya dari olahraga. Kita ke sana. Ini yang tadi saya mau cerita tadi. Jadi sebetulnya untuk kita bisa mencapai tingkat kesehatan dan lebih jauh kebugaran, kita tuh bisa dari 3 hal ini. Nah, kalau kita, ini mungkin ada acak adul ya, tapi nggak apa-apa, tetap bisa. Jadi kita kenalnya cuman ini nih. Olahraga. Sport. Padahal ada nyamannya yang lebih gede lagi adalah aktivitas fisik. Terus kemudian ada lagi yang lebih khusus itu latihan fisik. Nah, pemirsa, jadi ini Dokter Tata mau membedakan antara aktivitas fisik, latihan fisik sama olahraga. Ternyata beda. Nah, ini memang saya kasih bahasa Inggrisnya di sini supaya tahu. Oh iya, kalau bahasa Inggris kalau lebih bahasa Inggris jelas kelihatan ya. bedanya gitu loh. Sementara kalau di Indonesia kita udah dikunci dengan satu istilah. Karena dari SD sampai SMA pelajarannya adalah pelajaran olahraga. Jadi kalau tadi saya bilang olahraga adalah kegiatan fisik, itu masuknya yang kelompok yang terbesar tadi ya, aktivitas fisik. Iya. Nah, Belum tentu olahraga. Betul. Nah, ini saya mau kasih gambaran gimana sebetulnya yang tadi itu. Ini aktivitas fisik, seluruh gerakan tubuh sebagai hasil kontraksi otot rangka yang akan meningkatkan energi pengeluaran. Jadi, mau kita duduk, mau kita berdiri, mau kita jalan, mau kita lari, itu adalah aktivitas fisik. Bahkan tidur pun aktivitas fisik. Hanya energi ekspenditurnya berbeda. Oh iya. Energi pengeluarannya berbeda. Duduk sama tidur gedean duduk. Duduk sama berdiri gede berdiri. Berdiri sama jalan gedean jalan. Gitu. Nah, untuk bisa mencapai manfaat kesehatan otomatis kita harus pilih yang energi ekspenditurnya besar. Jalan kaki lah ya minimal. Oke, kita pindah latihan fisik. Latihan fisik atau exercise itu adalah aktivitas fisik yang terencana, terstruktur dengan gerakan yang dilakukan berulang untuk memperbaiki atau memelihara komponen kebugaran jasmani. Jadi Ayah tadi sit up itu ya, kayaknya latihan fisik deh ya. Orangnya Ayah kan gini kan nih, 3 terus minum, 5 terus apa gitu ya nggak sih? Bener, hanya itu tadi kita harus memastikan betul-betul terencana, terstruktur. Yang tadi dilakukan itu adalah masih gerakannya dilakukan berulang. Ya, gitu. iya Belum terencana, belum terstruktur. Ya. Jadi contoh tuh gini, kalau latihan fisik, renang 2 kali seminggu. Hari Rebo, Jumat, 30 menit. Itu salah satu contohnya seperti itu. Atau misalnya senam, Sabtu dan hari Senin, nah, itu udah 30 menit. Fisik, itu latihan fisik. Karena itu pasti ada tujuannya dong untuk melakukan itu. Itu misalnya, aku mau, ya walaupun senam, saya ingin membesarkan bagian otot sebelah mana, ada rencananya lah. Tapi pasti ada tujuannya. Saya kepingin lebih sehat. Saya tertarik nih dengan pengertian latihan fisiknya. Pemirsa juga terbayang kalau ibu rumah tangga terutama. Kan kayak Bunda juga biasa nih rutin dalam seminggu dia belanja atau ke mall deh. Ke mall seminggu 3 kali tiap hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu ke mall. Ya, atau ke pasar deh, atau kerja rumah deh. Pagi dia nyapu, terus kemudian ngepel, kemudian masak. Nyapu, ngepel, terencana dan terstruktur. Ya, terstruktur. Udah tahu jam sekian berapa lama kira-kira sampai harus ke
kemudian ngapain lagi jam berapanya. Nah itu masuk nggak? Itu sementara memang masuknya adalah aktivitas fisik. Oh, belum latih. Belum masuk. Itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan di rumah. Kalau latihan fisik ini adalah tujuannya untuk memperbaiki atau memelihara komponen kebugaran jasmani. Kalau ngepel itu kan tujuannya adalah bersihin lantai. Bukan membesarkan otot tangan, bukan. Nah terus olahraga tuh apa bedanya, apa lagi sama itu? Kalau olahraga itu adalah aktivitas fisik yang mempunyai ciri permainan, punya aturan tertentu, mengandung unsur kompetisi. Oh, jadi kalau nggak kompetisi artinya bukan olahraga? Dan fisik. Nah, contohnya saya berikan contoh basket, voli. Basket sama voli sama-sama bola, tapi berarti caranya kalau beda. kita lari nih lari cuma sendirian aja, nggak masuk dong sport, karena kan nggak ada kompetisinya. Yes. Nah pemirsa, di situ aja udah banyak salahnya ya. Emang nih dokter bikin kita pusing jadinya sekarang. Jadi saya yang tadi kerjakan tiap hari itu masuk yang mana? Nanti kita bahas ya sekalian nih pemirsa. Segmen ketiga udah boleh nanya. 5743476 021 5743478. Juga ya. Instagram kita @indonesia_sehat.tvri. Ya, jangan kemana-mana, kita tunggu teleponnya, kita tunggu pertanyaannya. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai olahraga di masa pandemi dengan dokter spesialis kedokteran olahraga, Dokter Tatal. Ini menarik sekali ternyata yang kita kerjakan sehari-hari ini belum dihitung olahraga, Bu. Ternyata jadi pusing ketemu dokter Tatal. Padahal tadinya kayaknya udah lebih gampang di kepala kita. Ada yang namanya aktivitas fisik, ada yang namanya olahraga. Ternyata nggak begitu. Ada yang namanya latihan fisik. Oke. Dokter Tata, apalagi yang mau diingatkan kepada kita semua? Oke, saya berdiri Sambil lagi nunggu ya. telepon ya. Ya, oke. Jadi sebetulnya semuanya kan kita lakukan untuk sehat ya. Untuk sehat lebih jauh pasti kita kepengennya bugar. Apalagi kalau kerja pengennya produktif dong. Iya. Nah, tapi jadi supaya orang tahu bahwa untuk bisa mencapai semua itu nggak harus hanya dari olahraga. Olahraga itu kan tadi dari lingkaran tadi bagian yang paling kecil justru ya. Jadi bagian paling gede Jadi itu bisa kalau dong. latihan fisik nggak apa-apa? Atau aktivitas fisik boleh? Justru aktivitas fisik harus dilakukan setiap hari. Gitu. Nah, jadi kunci utamanya adalah berusaha tetap mengatur waktu. 3 ini sebaiknya memang harus dilakukan secara seimbang. Seimbang, Ayah. Gimana tuh Seimbang. Menjaga kesehatan Telepon dan masuk. memelihara kebugaran meskipun dilakukan dengan penyesuaian. Kenapa dilakukan dengan penyesuaian? Ya karena setiap orang itu berbeda. Oke. Custom. Ini kuncinya paling bagus karena tiap orang berbeda. Kita terima telepon dulu ya. Ya, Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, Ya, selamat halo. siang. Siang. Ya, siang. Bambang Sabtono Surakarta. Saya udah tahu Iya. suaranya. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Selamat siang Indonesia. Ya, Iya. ini judulnya menarik. Begini, olahraga di saat pandemi. Akhir-akhir ini di Jakarta ataupun di daerah-daerah sudah marak masyarakat untuk olahraga bersepeda. Ya. Olahraga ini cenderung dilakukan secara bergerombol dan anehnya lagi banyak yang memilih tanpa pakai masker dengan alasan agar kebutuhan oksigen tubuh tidak terganggu. Nah, padahal Mas, di saat pandemi virus corona sekarang ini kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini kan permasalahannya sudah bergerombol kemudian memilih tanpa masker. Nah, seperti ini apa tidak rawan untuk kaitannya dengan penyebaran atau penularan virus corona? Nah, saya juga pernah menegur, tapi malah justru saya dimarah-marahin. Pak Bambang kok ya curhat Pak Bambang. Oke Pak Saya Bambang. sampai sempat mendokumentasi. Ya. Artinya apa? Ini apa nggak salah ini kok orang banyak sekali kayak gitu bersepeda bersemangat, Baik. tetapi lupa dia tanpa pakai masker yang ini Baik. merupakan kerawanan untuk penyebaran COVID-19. Baik Pak Bambang. Terima kasih. Semoga Terima kasih menjadi banyak. pencerahan Indonesia. Baik, Ya, terima kasih Pak Bambang. Pak Kayaknya langsung aja deh ya. Ini pertanyaan Langsung apa paling simpan banyak. dulu? Langsung ini deh. Ya udah, Kita langsung. tunggu langsung ya deh. Ini Langsung. kayaknya banyak yang penasaran juga Oke, nih. iya, itu memang olahraga di masa pandemi ya, sesuatu memang kan. Memang saat ini seperti kita tahu, bersepeda itu menjadi sebuah pilihan untuk bisa melakukan latihan fisik, Iya. itu tadi. Tapi bagaimana cara melakukannya di tempat yang aman? Saya kasihan banget sama Pak Bambang, tapi memang tidak hanya Pak Bambang, saya juga mendengar
banyak curhatan serupa. Ketika justru mengingatkan untuk pakai masker malah justru diomelin gitu. Jelas satu, jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Indonesia memang sudah memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya ketika memilih untuk melakukan latihan fisik atau olahraga di luar rumah, itu memang pertama, sebisa mungkin memilih daerah dengan zona hijau. Satu, zona hijau. Satu, kedua, dan ketika di sana melakukan, jelas yang utama adalah harus tetap menggunakan masker. Itu harus. Dan tetap ketika itu pilihannya sepeda, secara otomatis memang lebih baik dilakukan kalau bisa ya sendiri. Seandainya tidak memungkinkan sendiri, usahakan tidak lebih dari 5. Oke, 5 saya angkat dulu teleponnya ya. kita angkat dulu. Ya. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak langsung Pak. Dengan Pak Herlan di Bandung. Silakan. Dengan Pak Herlan di Bandung. Iya, Pak silakan Pak Herlan. Herlan, mangga Pak Herlan. Ya, saya ingin bertanya kepada dokter di antaranya kan dengan pandemi 19 kegiatan olahraga itu dibatasi. Walaupun di daerah akan ada Porda, di tingkat nasional ada PON, SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade, olahraga apa oleh masyarakat Indonesia? Juga gizi apa yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia agar selalu sehat? Baik. Terima kasih Pak. Ya, Nanti terima kalau kasih, soal Pak Herlan. gizi kita udah punya dokter Iya, gizinya dokter, nanti iya, ya, iya. kita Kita simpan. tanya dulu, Tapi ya. olahraga apa nih yang paling bisa bikin sehat deh barangkali ya di Kita tengah angkat pandemi. telepon. Simpan Halo. dulu ya. Simpan angkat dulu, satu angkat. lagi. Ya, Oke, selamat siap. siang Indonesia Sehat. Iya, selamat siang Indonesia Sehat. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ini Bu Ida di Jogja, Mbak. Ibu Ida Ya, Jogja. silakan Bu Ida. Monggo Ibu. Iya, ini mau nanya nih, pandemi seperti ini kan biasanya saya kok olahraga seminggu 3 kali. Karena pandemi seperti ini kan nggak olahraga lagi gitu tenang. Nah, usia saya hampir 60 tahun. Kira-kira olahraga apa sih yang cocok bagi saya sehingga tidak menimbulkan apa kaseleo atau apa gitu. Oke dok, itu aja pertanyaan saya. Terima Baik. kasih. Selamat Terima kasih siang. Bu Ida. Selamat siang Ibu Ida. Sabar ya dokter Tata, gitu keadaannya di sini memang ya. Jadi satu-satu ya barangkali. Satu-satu, silakan. Tadi yang pertama sudah Pak selesai Herlan. belum? Belum. Oke, Belum. Jadi kan? mungkin nanti nyambung dengan berikutnya ya. Jadi tadi kan paling banyak kalau bisa 5 orang aja. Zona hijau, kemudian pakai masker, kemudian 5 orang. Terus kemudian ketika memang harus di luar juga tetap menjaga jarak secara otomatis. Tidak boleh memang bergerombol, harus ada berjarak memang paling tidak 1 meter seperti itu. Memang harus dijaga dan ya kita memang harus memang harus patuh terhadap protokol kesehatan. Bagaimanapun juga kita harus bisa memutus rantai penularan ini, begitu. Boleh pakai face shield nggak? Kalau nggak masker? Enggak, Oh enggak ya? enggak. Lebih nyaman. Karena bagaimanapun kan kalau face shield juga tetap masih ada yang terbuka dan ketika melakukan di sini katakanlah Batuk bersin. bersepeda, iya batuk bersin kan masih ini ya masih kemungkinan untuk Jadi bisa masker tetap yang keluar. utama ya. Tetap masker yang utama. Kalau ditakutkan tadi masker tadi Bikin katanya bikin masukin CO2. iya betul, bla, bla, bla. intoksikasi segala macam Ya. seperti itu ya. Padahal sebetulnya enggak. Gitu. Jadi beberapa jurnal sudah menyampaikan bahwa ketika kita menggunakan masker itu dengan benar dan ketika kita melakukan latihan fisiknya itu pada intensitas sedang, itu tetap aman begitu. Jadi memang yang harus dijaga pertama tadi juga adalah yang dilakukan itu adalah latihan fisik dengan intensitas sedang. 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 Betul. Jadi bukan yang berat ya. Jadi untuk pemirsa ini Harus perlu sedang. diperhatikan betul tadi ya pendapat Ibu Tata bahwa intinya kalau kita mau olahraga kita mau sehat, bukan kita mau bikin sakit Iya. dan bikin orang lain sakit itu ya. Terus kemudian kita pindah ya, Pak Harlan bertanyanya kan lebih jauh nih. Sebetulnya olahraga yang macam apa sih di masa pandemi ini? Ya itu tadi yang melakukan saya kembalikan ke terminologinya bahwa bukan olahraga ya, Tapi latihan fisik ya. fisik. Latihan fisik dengan intensitas sedang. Jadi apa yang dikerjakan tentu adalah yang berada pada intensitas Dokter sedang. Tata kan bingung kalau yang sedang tuh yang mana? Oke, sebentar. Saya punya untuk bisa menjelaskan. Dokter Tata kayaknya siap banget ya, kayak udah tahu kita pasti nggak ngerti-ngerti nih, pasti nih dia tahu nih. Ini pertanyaannya itu lagi pasti ya. Oke, jadi kalau yang sedang nih yang gimana? Oh ini yang tadi ya. Iya. Tadi yang tadi saya bilang. Jadi ini untuk Pak
Bambang. Pak Bambang Bambang, ya, ya. yang bersepeda. Jadi memang ini dijaga jaraknya adalah 1 sampai 20 meter, terus 2 meter, sorry, terus kemudian 2 meter ini kalau kita depan belakang, sepeda depan belakang seperti ini. Lebih baik memang sendiri atau dengan anggota keluarga yang tidak lebih dari 5. Terus orang. kalau intensitas sedang rupanya tadi sudah hilang. Jadi gini, paling gampang kita menggunakan tes bicara. Oke. Ya. Oke. Jadi ketika melakukan itu, Saya kita tahan di situ. Nah, pemirsa pasti pengen tahu kan, sebetulnya olahraga dengan, latihan fisik dengan intensitas sedang. Daripada Kayak dipelototin sama dokter Tata ya. Beda, Bun, ya. Nggak boleh salah dia. Intensitas sedang itu yang seperti apa? Ternyata ada ceritanya, ada yang namanya tes bicara. Pasti mau tahu kan? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami di sini tentunya di Indonesia Sehat. Karena sehat itu asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Kita masih tunggu ya pertanyaan pemirsa ya. Silakan mau telepon langsung ke 5743476 untuk di Jakarta, luar Jakarta 021 54747 5743478. Ini tes bicara nih. Kayaknya udah gagal, Kita, udah gagal tes bicaranya ya. Jadi kita akan bercerita lebih jauh mengenai bagaimana tahunya kalau olahraga itu bukan salah, latihan fisik, Iya, pintar. intensitasnya sedang. Dimarahin kalau sedang salah. dengan tes bicara tadi ya, tes Iya, bicara. gimana Jadi tes gini, bicaranya? kita lakuin tuh ya, kita melakukan latihan. Misalnya dengan kita jalan cepat gitu ya. Ketika jalan cepat, kemudian kita bicara. Oke. Nah, ketika sambil melakukan kita bicara, kita masih bisa bicara dan masih bisa nyanyi. Nah, itu intensitas sedang. Oh. Loh kalau si Ayah dari awal emang nggak bisa nyanyi, gimana caranya? Masih bisa nyanyi walaupun tidak penuh, tapi masih bisa lah. Gini-gini paling gampang. Pernah tahu nggak kalau militer Ya, latihan selalu kan nyanyi. ya, Oh, iya. yang terutama kalau misalnya di daerah dataran tinggi kayak Bandung gitu kan pasti yang sambil bawa beban Ya, dia ya. lari terus sambil nyanyi. Itu sebetulnya adalah upaya untuk menjaga intensitas itu. Nah, karena ketika kita memang yang paling aman itu adalah di intensitas sedang. Oke. Dan ketika kita melakukan itu sambil bicara masih bisa nyanyi, itu berarti intensitas terjaga. Aman. Tapi kalau misalnya sudah Ngos-ngosan? nggak bisa bahkan untuk bicara, kalau ngos-ngosan oke lah gitu ya. Tapi kalau sudah ngos-ngosan, Bisa kalau ngomong sudah sama- udah yang itu gitu, iya. berarti intensitas sudah kuat, itu yang sudah mulai harus Oke, diturunkan. itu jadi mana kunci buat komandannya. Nanti kalau anak buahnya udah nggak bisa Iya. nyanyi, artinya udah iya, keberatan. iya sudah terlalu berat Dan itu untuk harus kita semua nih berarti apapun olahraganya, waktu kita udah nggak bisa ngegosipin orang, Iya. itu ya, maaf, bukan gosip, bukan. Pokoknya dia ngobrol aja udah nggak bisa, ya udah gitu ya. Iya. Nah, Jadi itu penting kan kita mau melakukan latihan jelas dong tujuannya adalah untuk sehat gitu. Oke. Iya. Nah itu adalah salah satu indikator termudah kita untuk bisa tahu kita udah berada pada intensitas yang sesuai nggak sih? Kan kita pengennya sehat. Kalau belum nyampe intensitas sedang, ya harus ditambah dong supaya intensitas intensitas sedang Ya. itu Kalau tercapai. dulu berarti mungkin langsung jawab pertanyaan Jawab ibu pertanyaan, dong. oke. Iya, yang usianya hampir 60 tahun. Iya, 60 Yang tahun. bagusnya apa tuh dokter Tata? Oke, yang tadi pengen saya tahu tadi salah juga ya tadi olahraga. Usia 60 tahun yang jelas yang harus sebenarnya tadi saya pengen tahu yang sudah dilakukan beliau tuh apa selama ini. Kan tadi Oh, tadi cuma ceritanya dia tadinya biasa biasa melakukan. olahraganya apa? Oke. Ya, kalau seperti itu jelas ya harus dikenali dulu bagaimana keadaan tubuhnya untuk bisa memilih mana yang sesuai karena usianya udah usia 60. lansia kan Ya. ya berarti. Nah, kenapa? Karena ketika ada penyakit penyerta secara otomatis kan harus Yang ada paling mudah deh barangkali dokter Tata. Biasanya tuh kalau yang perempuan di atas udah usia menopause, lutut yang suka nggak enak biasanya ya. Ya. Sendi lah pada dasarnya. yang jelas paling mudah bisa dilakukan ketika pandemi ini adalah jalan kaki secara otomatis satu. Oke. Kemudian melakukan peregangan ya. Stretching. Nanti Betul. kan janji ya. Iya, Iya. boleh. Saya kasih contoh stretching. Karena kan tadi biasanya kalau usia segitu mungkin karena terlalu banyak duduk ya akhirnya kan ketika pandemi ini semuanya banyak di rumah dengan aktivitas utama sepertinya duduk sehingga kan kontraksi pasti Duduk dan akan makan. Iya. Statis akhirnya menjadi beban itu adalah low back pain, ya sakit punggung ini. bagian bawah gitu ya. Nah, itu terlalu banyak duduk seperti itu kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya paling mungkin itu. Seru ya, padahal baru segitu loh sebetulnya. Diangkat Ya, dong kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat siang. Dari Yanto, Penggung Boyolali, Pak. Ya, Di silakan Pak Yanto. Boyolali.
Ya, saya ini punya sakit diabetes, ya Pak. Diabetes. Kerja sedikit itu cepat capek. Oke. Sedangkan kalau olahraga, apa yang cocok untuk saya itu Pak? Oke. Baik. Diabetes dan kepala pusing-pusing itu. Ya, baik. Kita tanyakan Kita langsung udah ya. Capek gitu. Ya, Ya, baik, kita baik. tanya. Bapak. Oke. Apa yang cocok buat saya? Baik. Iya, terima kasih Terima Pak. kasih. Sehat selalu Terima Pak. kasih Ya, Pak. latihan fisik apa, Dokter Nah, Tata? salah satu contoh adalah Bapak dari Boyolali barusan ini ya. Bapak ini sudah jelas mengetahui bahwa dirinya ada diabetes. Berarti Iya. ada penyakit penyertanya. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui adalah bahwa ketika untuk melakukan itu, biasanya kalau penderita diabetes akan melakukan, dia bisa tuh melakukan pengecekan secara rutin gula darahnya berapa. Oke. Ya. Yang diharapkan adalah ketika dia memulai itu dia gula darahnya tidak tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang paling penting adalah ketika melakukan exercise atau latihan, sebaiknya sambil, paling simpel adalah sambil mengunyah Makan. permen. Nah, Oke. Oh, seperti itu. baik. Karena kadar Bentuk gula. olahraganya? Nah, kalau bentuknya apa? Lagi-lagi begini, semuanya harus start slow. Kalau sebelumnya tidak pernah melakukan sama sekali, Latihan secara fisik, otomatis harus memulai dari yang mampu laksana dulu. Yang setiap orang pasti udah jelas bisa melakukan itu adalah jalan. kaki. Tapi Kaki. jalan seperti apa yang bisa memberikan manfaat kesehatan? Jalannya tidak hanya sekedar jalan, tapi jalan cepat atau brisk walking yang masuk ke Jalan intensitas cepat sedang. tapi masih bisa ngobrol. Intensitas Nah, sedang tadi itu. Masih bisa nyanyi. Itu yang paling Intensitasnya sedang. simpel adalah itu yang semua orang pasti udah bisa begitu. Nah, nanti kemudian ditingkatkan secara perlahan. Nanti kita ngomongin goes ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Saya dengar loh suara saya. Silakan loh Bapak Ibu. Silakan Pak. Halo? Ya, silakan Halo juga. Bapak. Halo? Ya, halo, Langsung gimana? pertanyaannya Pak. Selamat siang. Siap. Selamat siang, Dok. Siap. selamat siang, Pak. Pak. Ya. Ini saya kan dulu olahragawan juga. Ya. Olahraga apa, Pak? Lah, tapi sekarang ini kalau olahraganya 10 menit gitu kok masih nggak bisa berkeringat, Dok ya. Oh, Ah, baik. Itu Ya, patokannya keringat. Padahal saya ini kepinginnya nambah gitu, tapi usia Nambah apa? saya kan sudah Nambah waktunya. Oh, lansia ya. Iya. Iya. Kalau apalagi kalau katanya standar WHO itu 1 minggu 150. 150 menit. 140 150. menit ya. Iya. Ya. Baik. Pak, kita sudah mengerti pertanyaannya. Kita langsung tanyakan Dokter Tata ya, Pak ya. Dengarkan jawabannya ya, Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Iya, oke. Ya, Dokter Ini Tata silahkan. saya berikan waktu ini. Tadi dari ini saya ingin menjelaskan. Betul sekali bahwa memang rekomendasi. Aduh, masuk lagi Dokter Kita Tata. tunggu dulu Lebih ya. boleh Oke, ya. siap. Kita angkat dulu. Ya, oke. Ya, halo Indonesia Sehat. Selamat siang. Selamat siang. Halo, Selamat dengan Ibu siang. siapa di mana, Ibu? Saya Bukos Ya, silakan Ya, dari Bungkus. Klaten. Silakan. Iya. Anu Dok, umur saya 60 tahun. Oke. Saya sudah lama olahraga, memang satu rumah suka fitness, nge-gym. Terus selama pandemi kan saya nggak bisa nge-gym. Tapi di rumah emang saya juga komplit. Ada treadmill, ada untuk beban. Pertanyaannya? Karena suami saya juga 70 umurnya, Baik. masih nge-gym. Baik, Seminggu pertanyaannya 2 Bu. kali, kalau saya sekali. Lah, Ya. gym itu sekarang sudah dibuka. Apa boleh sekarang nge-gym Dok? Karena kalau di rumah kadang juga kalau Males. sendiri itu kurang semangat. Iya, sip. Kalau saya gymnya khusus wanita gitu. Oh, baik, Dok. baik. Terima Iya. kasih. Terima Ya, kasih terima Bu kasih, Bu. pertanyaannya. Iya. Nah, sekalian nih, Iya, sekalian. kalau nggak boleh berarti Ayah nggak usah nge-gym lagi ya. Oke, Silakan Dok. balik ke sini bahwa memang ini yang dianjurkan. Jadi kita untuk bisa sampai ke intensitas sedang ini rekomendasinya itu adalah 150 sampai 300 menit per minggu. Jadi ini adalah dalam 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Jadi untuk sekali melakukan antara 30 Setengah jam, sampai 60 menit lah gitu. Jadi kita mulainya ya kalau misalnya belum pernah sama sekali ya mulai dari 30 menit dulu.
Kita dengan betul-betul menjaga intensitas. 30 kali 5 udah 150 Ya, kok udah betul. masuk ya. Sudah masuk, sebenarnya sehari 30 menit itu udah cukup gitu loh. Yang dipentingkan itu adalah kontinuitasnya, istiqomah. Aduh. Itu dia. Istiqomah. Saya tuh gampang istirahat daripada istiqomah, mohon maaf. Itu dia. Aduh. Itu dia. Ini yang paling penting gitu. Jadi yang di sini yang berarti dia aktivitasnya betul-betul sedang. Ini yang bisa sudah memberikan manfaat kesehatan. Ya. Kuncinya Tapi itu. tadi pertanyaan Bapak tadi adalah berkeringat. Saya merasa tidak berkeringat. Dia Betul. merasa tidak puas dengan iya. tidak berkeringat. Bapak mungkin adalah dulunya atlet sih ya, sehingga terbiasa indikatornya adalah keringat. Seperti kita tahu yang namanya atlet itu adalah lebih dari sekedar orang biasa gitu ya. Melewati pelatihan-pelatihan yang pasti memang pada akhirnya menimbulkan keringat seperti itu gitu. Nah, dengan usia yang sekarang tentu saja tidak bisa kita Bapak tadi berpatokan ketika masih mudanya dulu. Jadi Tapi harus berkeringat nggak memang Dokter Tata? enggak lah, karena kan setiap orang bagaimana keluarnya keringat kan. Jadi gini, ada orang yang memang mudah berkeringat, nggak pakai bergerak pun juga berkeringat gitu loh. Tapi ada juga yang memang pada intensitas tertentu dia bisa langsung mengeluarkan keringat. Tapi ada juga yang justru karena sudah terbiasa, mungkin si Bapak justru termasuk orang yang terbiasa karena dulunya adalah atlet. Kita jadi tidak garis mudah bawahi sedikit ya. Berarti nih patokan kita semua nih bukan keringat. Hmm. Jadi juga jangan bangga kalau Intensitas. kemudian udah ganti baju berkali-kali keringetan, barangkali memang yang Ya. mudah berkeringat sebetulnya belum sampai sedang pun belum begitu. Jadi kuncinya itu adalah intensitas. Kalau tadi saya pakai itu adalah tes bicara, itu adalah cara mudah. Sebetulnya cara pengukuran secara objektifnya adalah dari denyut jantung Denyut ya. jantung. Jadi denyut jantung maksimal itu adalah 220 dikurangi usia. Itu maksimal. Nah, intensitas nih, sedang Ayah kan 60 nih ya, Ya. jadinya 200 belum padahal bohong. 30 Bu. 220 Kurangi dikurangi 60. 50 paling gampang Nah, barangkali. itu maksimal. Ya. Tapi intensitas sedang ini itu adalah sekitar 45% sampai 70% Dari dari maksimal. tadi. Oke, jadi 40% pemirsa bisa tuh memang hitung masih ya. bisa ngobrol ya. Betul. Jadi Oh, baik. jadi itu yang memang harus jadi patokan. Kalau kita punya alat pengukur denyut jantung sih bisa gitu ya. iya, Tapi iya. paling simpel sebetulnya itu tadi tes bicara itu sudah mencerminkan sekali. Jadi bukan keringat tapi Iya. intensitas Iya. kuncinya. Oke Ya, ya. sih. Ini Sambil kita kayaknya pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dipikirkan waktu kita mau olahraga pas masa pandemi? Apalagi yang harus dikerjakan? Stretching penting nggak? Tapi dari ujung mata saya udah lihat ada Dokter Melia udah datang loh. Silahkan Dok, sini Dok. Ya. Doknya pindah ya? Ya, silakan. Halo Mbak. Dok, pertanyaan udah banyak Siang, loh Dok. Dokter Ini Melia. Dok ya, tarik nafas yang panjang, pertanyaannya udah banyak. Aku duduk. Belum apa-apa lah, di situ aja Dokter Tata. Sekalian nitip dari IG barangkali sedikit ya Dokter Tata ya. Satu, kalau saya senam aerobik ini dari Mita. Kok sama namanya? Namanya Kalau sama saya senam aerobik atau zumba di ruangan sama bagaimana Dok? Satu. Yang kedua, lebih bagus sepeda statis atau kayu sepeda biasa? Tadi seperti yang tadi mengenai gym tadi yang ditanya juga oleh Ibu dari Klaten Ya, tadi. belum juga tuh. Jim. Kalau memang ya itu tadi seperti tadi saya bilang, prinsipnya ketika yang saat ini memang direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Ya. itu adalah untuk tetap latihan fisik di rumah saja. Saat ini tuh itu gitu ya. Nah, ketika memang memilih untuk di luar ya pastikan sehat dan fit Tapi untuk kan bisa melakukan itu dan Doknya pilih ini udah senam. ke gym. Tadi pagi dia ke gym Iya. walaupun gymnya kosong. Tapi emang Badung nggak bisa dibilangin gimana Dok? Tapi Jadi tadi gimana? nggak semangat kalau di rumah, kalau sama bunda lagi gitu kan. Aku Kalau di bantuin tempat gym ngitung bisa loh. kelihatan Aku orang bantuin lain. ngitung padahal. Jadi gimana? Berarti sebaiknya jangan. Kita kan belum sampai zona hijau kalau di Jakarta. Nah, betul. Ya pasti kita harus pilih zona hijau dulu ya untuk bisa menjamin keamanannya. Jadi ini Sekarang untuk kan pemirsa di rumah ya, kalau ternyata dicek di websitenya gugus tugas yang hijau, boleh nih nge-gym. Termasuk ibu yang tadi betul. ya. Tapi walaupun itu sudah zona hijau seperti yang tadi saya sampaikan, tetap harus menggunakan masker. Protokol Tetap kesehatan. harus menjaga aturan protokol Dokter pakai kesehatan gitu. Oh pakai masker Pakai dokter. masker. Tetap, iya. iya. Oke sih, pakai Terus masker. kemudian kalau di gym ya tetap harus berjarak. Kalau misalnya mau senam di situ, jadi ya udah memang harus betul-betul ya Jauhan. jarak physical keluarga distancing, jaraknya pun harus tetap Kapasitas sama dijaga. gymnya juga dikurangi ya. Betul, Harus- dan harus kapasitasnya dibatasi. harus 50%. Ya, Ini pemirsa agak susah ya pemirsa ya, pertanyaan belum dijawab. Doknya angkat Ya, dulu dok. sabar ya pemirsa ya. Selamat siang, Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, selamat siang. Ya Pak, silakan. Ya, halo dok. Saya mau tanya. Halo,
Iya, silakan Iya, Pak. Bapak. Ya, Pak Karna Enggar Brebes. Iya, Ya. Saya usia udah 71, Iya. tapi alhamdulillah sehat badan. Alhamdulillah. Kuncinya ini kan sekarang bilang corona. Jadi saya kasih saran waktu perang Badar Nabi dulu waktu sahabat kena virus itu pakai garam. Garam dengan air panas langsung diminum. Itu hanya saran saya. Baik. Oh, baik. Tolong Ya. itu untuk menambahkan ilmu. Gitu. Baik, terima Iya. kasih Paginya Bapak. tidak boleh tidur kalau pagi. Oh, baik Pak. Terima Terima kasih Bapak. Saya alhamdulillah 71 tahun, Iya. 60 kilo dari sawah masih kuat mikul. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Itu banyak. luar biasa. Iya, baik Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih buat masukannya ya Pak ya. Hebat Oke. sekali ya, Indonesia itu semua justru yang usia lansia masih giat loh. Dari pertanyaan Karena tadi pola masukan hidupnya ini, ya tadi, betul. lifestyle. Lifestyle-nya. Aktivitas fisiknya jelas. Ya, Nah, ya, ya aktivitas kan? fisiknya jelas betul. Udah Bukan pinter olahraga ya, malu. Bun. Bukan olahraga, bukan latihan fisik juga. Marah Aktivitas. ntar. Udah agak lulus lah sama dokter Tata, takut dimarahin. Tapi tadi sepeda statis sama sepeda yang di kayu, apakah sama aja? Iya, sekarang kembali lagi, ketika kita mau menentukan apa yang kita pilih, kita balik lagi tujuan kita sebetulnya apa, gitu loh. Satu tujuan, kemudian, nah kalau ada pilihan seperti itu kembali lagi gitu loh. Apakah tubuhnya itu memang sesuai untuk itu, gitu loh. Jadi apakah memang kondisi tubuhnya memungkinkan? Kalau ditanya ini yang mana yang baik, ya tergantung kebutuhannya satu, kedua tergantung bagaimana ya kemampuan ibu. Loh kan ya, gini, ibu kalau itu. memang nggak punya sepeda statis, punyanya sepeda yang biasa, Ya nggak masa apa-apa. mesti beli lagi sih gitu Enggak, kan? jadi istilahnya ya itu tadi kita cari yang memang mampu laksana untuk diri kita, karena sejatinya orang untuk melakukan semua hal tadi itu kan nggak ada yang maunya macam-macam kan. Iya, Semua iya. tujuannya lebih jauh itu jelas sehat, udah nggak ada Intinya jangan lain. cari-cari alasan ya, jangan cari alasan supaya tidak melakukan aktivitas fisik. Nggak usah gitu-gitu amat. Lo punya, intinya jalan bisa jalan, udah jalan. Ya, bisa jalan. gitu. Baik. Bisa jalan. Ya, Jalan nggak usah punya sepatu, Bun. Iya, iya. Nggak ada waktu. Nah, itu juga. Ya oke, saya terima dok ya. Pokoknya yang penting sekarang adalah tetap protokol kesehatan tetap dikerjakan. Yang bisa dikeluar-keluar dan bisa ke gym tadi itu adalah yang di zona hijau. Betul. Itu pun masih pakai masker. Iya, Berarti protokol semua kesehatan. menjawab nih ya, termasuk yang zumba, walaupun zumbanya terbatas. Jaraknya juga mesti lebih jelas. Betul. Dan kayaknya semua sudah terjawab, alhamdulillah, supaya Ya. pedoman kita untuk olahraga di masa pandemi. Ya, yang belum terjawab, Bun, mengenai gizi tadi. Nah, nanti Iya. dulu, Dokter Melia kita pegang di sini. Iya. Dokter Tata dulu ya, biar capek kayaknya ngomong terus kan dari tadi ya. Pemirsa, kita masih terima telepon dari Anda 5743476 02155478 plus tambahannya. Instagram kita di indonesiasehat.tvri. Ya, Iya. pemirsa, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kita masih bicara ini Kamu mengenai ngomongnya nggak olahraga. asik. Karena sehat itu asik. Ini lagi Gitu ngos-ngosan nih, Bu. dong. Ini kita mau latihan fisik dari tadi saya deg-degan nih mau Kita diajarin kan latihan janji fisik mau apa ngasih nih? stretching kan Iya. ya. Terus Ya. kemudian Gimana Gini gerakannya? Mas, gini. Justru nih ya, kalau ini pada saat pandemi ini orang banyak di rumah duduk manis, diam, seperti lebih banyak duduk. Jadi sekarang justru stretchingnya harus dengan berdiri, Mas. Oh, alah. berdiri ternyata. Maaf ya. Berdiri. Gimana Kan duduk kalau duduk lupa Jadi berdiri. justru kan kebanyakan keluhannya itu adalah sekarang low back pain. Ya. Ya kan? Nah, Sakit pinggang. terus sakit pinggang segala macam karena kebanyakan duduk gitu. Ya, terus Nah, itu ya karena kan gimana? kontraksi statis nih di sini kelamaan duduk begitu jadi bebannya di sini. Jadi kita harus rilekskan situ. Gampang sebetulnya caranya. Ini tangan ke atas kemudian kita buka kaki selebar bahu aja. Terus kemudian yang paling simpel adalah ini ditarik ke atas. Ditarik ke atas sampai Dok ya aja deh, kan aku Iya. pakai rok, nggak enak kan Iya, tarik kayaknya. ke sampai kerasa ketarik Mas di sebelah sini. Sampai silakan. kerasa ketarik di sebelah sini, tarik ke atas ya, oke. Ini sampai kerasa ketarik. Nah, kemudian ketika melakukan ini kita hitung aurat, Bo. Oke, baik. Kita buka deh. Biar Jadi bebas. jadi kemudian ini ditarik Mas dengan lurus sampai ke atas sampai punggungnya kerasa ketarik ya. Oke. Dihitung 5 sampai 10 hitungan. Seperti ini, kemudian kembalikan lagi ke posisi semula. Lakukan lagi seperti itu. Lakukan ini sampai sekitar 30 detik. Seperti ini berulang. Jadi dihitung antara Sesederhana itu. sesederhana itu. Tapi itu bantu kita nih. Sangat
Tuh pemirsa, ada yang Kalau orang Jawa bilangnya kayak gerakan ngulet ya. Iya betul. Ngulet itu. Sejatinya itu adalah pegangan. Dokter Tata, walaupun saya sudah tahu pengen buru-buru praktek tunggu ya. Dokter Melia, jawab pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ayo. Aku pindah sana nggak apa-apa ya? Oke, silakan, Mbak. Silakan nih dok. Aku Ya. punya segala macam, aku siapin nih. Berhubung kita udah dibilangin suruh latihan fisik yang benar. Supaya sehat dan bugarnya kayak dokter Tata tadi, makanannya apa dong? Kita nih mau olahraga nih misalkan, makan apa dulu? Ya, jadi kalau misalkan untuk nutrisi kan ada tuh nutrisi yang sebelum olahraga, ketika sedang melakukan olahraga ataupun setelahnya. Jadi kalau misalkan sebelum ya supaya kita ada tenaganya, mungkin kita harus mengkonsumsi yang karbohidrat yang jenisnya yang simplek, yang mudah aja. Misalkan pisang 1 buah kayak gitu. Oh Atau pisang, yogurt. saya pikir es teh manis, oh nggak bisa ya. Kan simple, yang gula kan ngebayang gula putih gitu, enggak ya? Enggak, justru yang kalau bisa pilihannya walaupun karbohidrat simplek, ya itu pilihannya tetap yang sehat. Memang kalau kayak yang manis kayak kue atau cake ataupun yang minum-minuman manis itu memang karbohidrat simplek juga. Tapi Cuma kan dia tidak sehat, maksudnya. Kalau sebaiknya sih nanti setelah sebelumnya Pisang adalah yang ternyata ya. kayak seperti itu, yogurt juga jadinya boleh. carbo loading dulu. Iya, Nah carbo itu loading berapa dulu. jam sebelum kita goes atau kita apalah Kurang gitu? dari 1 jam. Kurang dari Tergantung 1 jam. sebenarnya, kan ada juga beberapa orang yang suka sarapannya banyak tuh dok. Kalau misalkan dia komplit, biasanya bisa harus lebih 2-3 jam. Kadang-kadang ada beberapa orang yang harus sarapan nasi kayak gitu. Nggak kekenyangan tuh ya? Nah itu kalau itu makanya dikasih waktu Kasih 3 jam. makanya. Nggak bisa langsung. Iya, nggak bisa Oh, gitu ya? langsung, karena nanti dia perutnya penuh, Tuh, ya, dok, ya. mual kayak Kita gitu. bicara yang ideal, bicara yang sehat-sehat, Ya. tapi di lapangan nih ya, kalau ibu-ibu nih biasanya kalau yang olahraga di tempat-tempat umum, di lapangan olahraga itu yang tersedia di situ ada nasi uduk, di situ ada apa? Makanya ayam gitu ya. Di situ ada. Agak bingung ya pemirsa ya. Kita kan biasanya makannya itu setelah olahraga. Karena pas setelah olahraga itu lapar. Pas mau olahraga sih nggak gitu-gitu amat lah. Iya. Itu sebenarnya salah ya? Boleh sedikit gitu. Jadi kan tergantung juga kemampuan seseorang. Jadi kalau misalkan dia biasanya memang masih kuat ataupun aktivitasnya juga, aktivitas yang dipilih apa. Kalau misalkan aktivitasnya berat ya otomatis dia harus ada asupan dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan memang dia besoknya hanya jalan pagi saja, ya nggak apa-apa, nggak sarapan nggak apa-apa. Paling minum air putih ya kalau misalnya habis bangun tidur kan Kita wajib. mau ini latihan fisik, aktivitas apa namanya intensitas sedang. Udah belajar, udah belajar. Berarti boleh lah ya makan pisang dulu. Boleh, Nah, boleh Nanti makan setelah pisang itu dulu. kita makan lagi, which is nggak apa-apa kan? Nggak kalau apa-apa. lapar? Setelah itu, jadi setelah kita habis olahraga ya minum air putih jelas untuk mengganti cairan segera. Kemudian nanti baru kalau misalkan mau makan yang tadi kayak nasi uduk atau segala macam itu setelah 1 jam karena itu termasuk yang cukup berat. Tunggu setelah 1 Ditunggu jam. dulu. Setelah 1 jam. Setelah metabolisme tubuh itu sudah mulai Normal. menurun Nah, normal Ini kembali. pertanyaan saya mengenai minum pada saat olahraga. Ya kan ada yang minum ada yang bilang ada air putih, Ya. kemudian ada yang bilang air putihnya jangan dingin, kemudian harus ada yang bilang juga minum jus ya supaya ada mengandung elektrolitnya, ada Harusnya ada cairannya. mengandung elektrolit. Iya, jadi yang Ini mana berantem sebenarnya kita yang baik? berdua. Iya. Harusnya yang mana? Ya air putih boleh pada saat lagi aktivitas fisiknya sama yang paling minuman elektrolit. Tapi kalau jus sih kayaknya itu karena ada kandungan seratnya ya. Jadi lebih lama akan mengganggu proses pencernaan pada saat itu. Jadi baik air putih. Nah, Air putih. ini minumnya ada waktu tertentu, artinya gini, nunggu haus baru kita minum atau setelah sekian menit kita bergerak beraktivitas kemudian kita minum. Tergantung juga sih. Kalau misalkan memang kita sudah kita memang merasa haus ya nggak apa-apa minum aja gitu. Tapi kalau udah haus minum nanti udah terlambat nih badan kita Tapi udah jangan terlalu kekurangan. banyak sih sebenarnya kalau untuk lagi aktivitas fisik itu jangan terlalu banyak. Tapi yang penting sering aja sekedar membasahi. Regular sih yang penting ya. Iya. Untungnya saya nggak pernah salah. Karena jarang olahraganya. Latihan Latihan fisik. fisik, ya. ya. Jadi hampir nggak pernah salah ya. Karena nggak ngelakuin. Oke, jadi kita udah tahu ngerti minumnya juga, mengerti juga Makan. mengenai apa yang harus dimakan. Sayangnya waktunya sudah hampir habis. Sementara pertanyaan masih banyak. Saya yakin, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa menjelaskan semuanya. Tapi nggak usah takut. Minggu depan kita undang lagi Dokter Tata dan Dokter Melia juga bicara mengenai dari mulai nutrisi sampai olahraganya, kita kupas satu-satu deh barangkali. Kayaknya tadi aja belum lulus-lulus amat ya. Ya. Latihan fisik, aktivitas fisik sama dari olahraga. satu ya tadi kita stretching ya, itu yang paling mudah dan simpel bisa dilakukan. Dan kita janji nanti stretching yang ditambahin ya buat semuanya. Dari mulai kayaknya gini, biasanya yang jadi permasalahan itu sakit pinggang dan lain-lain ya Dokter Tata. Ya. Tapi berhubungan sama makanan juga nggak itu?
Berhubungan dengan makanan, kalau bukan jenis makanannya ya, mungkin ya waktu makannya mungkin ya. Waktu makannya. Jadi Sama, seperti itu. sebenarnya ada titipan kalau berenang itu katanya kan nggak boleh makan sebelum berenang. Nah, ada hitungannya tuh. Nah, itu gimana ngitungnya? Setelah berenang kan bisa pada lapar tuh. Kalau langsung makan boleh nggak itu juga? Ya itu Ini, tadi. sedikit lagi boleh deh dok ya, karena dititipin. Kalau yang berenang sebelum makan ya sebaiknya sih enggak, jangan yang Iya. berat-berat. Ah, Tetap sebelum sama sih makan prinsipnya, jangan. jangan. Kalau sebelum makan waktunya berapa? sebelum olahraga. Sebelum olahraga, iya aktivitas. maksudnya sebelum Berenang ya? olahraga. Ya itu sebaiknya sih jangan yang berat baik. gitu. Nah ini menarik juga nih mengenai gizi, gimana kalau orang mau beraktivitas fisik sambil untuk menurunkan berat badan. Nah pilihan pola makanan seperti apa? Hari Jumat ya, hari Jumat depan ya. Itu pertanyaan saya yang pasti belum bisa dijawab sekarang. Pemirsa terima kasih banyak. Siap-siap ya pemirsa ya untuk Jumat depan silahkan siapkan pertanyaan 5743476, 0215743478. Belum lagi Instagram kita yang kita akan buka sepanjang minggu ini sampai ketemu Jumat nanti ya di indonesiasehat.tvri. Iya, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2. Ya, untuk siaran ulangnya bisa juga disaksikan di YouTube TVRI Nasional. Ya, jadi kita masih bisa lihat nih kalau pemirsa tadi ketinggalan, pemirsa ada yang tadi mengenai apa sih disebut tertata olahraga. Nah, ini bisa saksikan di YouTube TVRI Nasional. Di situ ada informasinya. Baik. Jadi selalu saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Salam. Yuk kita olahraga.